Bila kata cerai diucapkan oleh suami kepada istri dalam kondisi serius, diucapkan dalam kondisi bercanda, bahkan diucapkan dalam kondisi emosi, hukumnya tetap sama, artinya tetap terjadi talak atau perceraian, baik ada niat menceraikan dari suami atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Dengan topik suami ucapkan kata talak saat emosi. Bila bermanfaat silahkan subscribe, like dan share. Suami ucapkan kata cerai saat emosi. Pertanyaan, sering terjadi suami mengucapkan kata cerai atau talak kepada istrinya saat terjadi pertengkaran? Ucapan cerai itu dipicu dari kondisi suami yang sedang emosi, bukan benar-benar ada niat menceraikan istri. Hal itu dapat dibuktikan saat emosi suami mulai mereda, dia tidak mentalak istrinya. Lantas bagaimana pandangan agama atas kasus di atas? Pertama, sebelum masuk pada pokok jawaban dari kasus di atas, perlu diketahui, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri terkadang terjadi keributan kecil, dan dapat kita maklumi, karena keributan semacam ini bisa saja terjadi dan dialami setiap keluarga. Namun yang sangat disayangkan adalah keributan kecil itu terkadang menjadi pemicu terjadinya petaka besar dalam hubungan keluarga, karena dilatar belakangi dari pengetahuan tentang agama yang sangat minim, khususnya bagi suami. Kedua, bahwa kata cerai atau talak adalah perkataan yang dapat memutus ikatan suami istri atau terjadinya perceraian. Dalam agama kata cerai itu termasuk kata yang sorry atau kata yang jelas yang tidak butuh pada niat suami. Oleh karenanya, bila kata cerai diucapkan oleh suami kepada istri dalam kondisi serius, diucapkan dalam kondisi bercanda, bahkan diucapkan dalam kondisi emosi, hukumnya tetap sama, artinya tetap terjadi talak atau perceraian, baik ada niat menceraikan dari suami atau tidak, tetap terjadi talak. Maka dari itu seorang suami jangan sampai mudah mengucapkan cerai atau talak kepada istri, karena ucapan itu berakibat sah atau terjadinya talak secara hukum agama. Seperti keterangan berikut ini, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Thalasun jidduhunna jiddun, wa hazlahunna jiddun, an-nikahu, wat-talaqu, war-raj'atu. 3 perkara yang serius dan bercanda sama-sama dianggap serius, 1 nikah, 2 talak, dan 3 rujuk. Ibnul Munzir rahimahullah berkata, Ajma'a kullu man ahfadu anhu min ahli ilmi, anna jiddat talaqi wa hazlahu sawa'un. Telah sepakat dari para ahli ilmu yang aku ingat bahwasanya, mereka menyatakan talak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun sekedar bercanda, maka hukumnya sama. Al-Mughni Juz 15 halaman 269. Syekh Zainuddin Al-Malibari, salah seorang ulama madhab Syafi'i, menyatakan dalam kitab Fathul Muin halaman 112. Wattafaqu ala wuqu'i talaqil wadbani wa inidda'a zawala syu'urihi bil ghadabi. Artinya, para ulama sepakat akan jatuhnya talak orang yang sedang marah, meskipun ia mengaku hilang kesadarannya akibat kemarahannya. Namun hukum mengucapkan talak dalam kondisi marah, ulama masih memberikan rincian. Berdasarkan penjelasan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqhu Al-Mazahibil Arba'ati Juz 4 halaman 142. Ia menjelaskan, bahwa sebagian ulama membagi kemarahan suami menjadi 3 tingkatan. Amma talaqul wadbani fa'lam anna ba'dal ulama'i qad qasamal ghadaba ila salasati qasamin. Adapun talaknya orang yang marah, maka sebagian ulama membagi kemarahan itu menjadi 3 bagian. Al-awwalu ayyakuna al-ghadabu fi awwali amrihi fala yuwayyiru aqlal wadbani bihaisu yaksidu ma yaquluhu wa ya'lamuhu wa la raiba fi anna al-wadbana bihadzal ma'na yaqa'u talaquhu wa tanfudu ibaratuhu bittifaqin. 1. Kemarahan tingkat pertama, yaitu kondisi marah yang tidak sampai merubah akal orang yang marah, dalam arti ia sengaja mengucapkan apa yang dikatakan dan menyadarinya. Dalam kondisi marah yang seperti ini, tidak diragukan bahwa marah dalam tingkat ini, maka hukumnya sah dan terjadi talaknya menurut kesepakatan ulama. As-sani ayyakuna al-ghadabu fi nihayatihi bihaisu yuwayyiru aqla sahibihi wa yaj'aluhu kal majnuni alladhi la yaqsidu ma yaquluhu wa la ya'lamuhu wa la raiba fi anna al-ghadbana bihadzal ma'na la yaqa'u talaquhu li'annahu huwa wal majnunu sawa'un. Kedua, kemarahan tingkat tertinggi yang dapat merubah akal, sehingga seperti orang gila yang tidak bersengaja atas apa yang dikatakan dan tidak menyadarinya.
Dalam kondisi marah yang sangat tinggi seperti ini, tidak diragukan bahwa kemarahan dalam tingkat ini tidak menyebabkan terjadi talak, karena ia sama dengan orang gila. As-salisu ay yakuna al-ghadabu wasatan bainal halataini bi yashtadda wa yakhruja an adatihi walakinahu la yakunu kal majnun alladhi la yaqsidu ma yaqulu wa la ya'lamuhu wal jumhuru ala anna al-qisma as-sadisa yaqa'u bihi at-talaqu. Ketiga, kemarahan tingkat menengah, antara kemarahan tingkat pertama dan kedua, yakni orang yang marahnya meningkat dan keluar dari kebiasaan, akan tetapi tidak sampai pada tingkat seperti orang gila yang tidak menyadari apa yang dikatakannya. Maka dalam kondisi marah seperti model yang ketiga ini, menurut jumhurul ulama mayoritas ulama talaknya dianggap sah. Penjelasan di atas semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar tidak mudah mengatakan talak, bila terjadi keributan kecil dalam rumah tangga, karena talak adalah jalan terakhir. Artinya bila masih ada jalan yang lain seyogyanya jangan mengambil jalan talak tersebut. Kalaupun harus mengambil jalan talak, maka harus dipikir terlebih dahulu dengan tenang dan matang, bukan tergesa-gesa apalagi dalam kondisi emosi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.